Purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir bintang 2 Mayor Jenderal Kiflan Zen kini mendadak jadi sorotan. Pensiunan Jenderal TNI menjadi sorotan lantaran dinilai pasang badan membela pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang yang dinilai sesat. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al Zaitun seorang nasionalis, tegas dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya, tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Majen TNI Purnawirawan Kiflan Zen menjawab soal azan yang dilakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun yang dikatakan berbeda dari biasanya. Siapa sosok pensiunan Jenderal TNI Kiflan Zen ini? Berikut profilnya yang berhasil dirangkum. Kiflan Zen lahir di Langsa, Aceh pada 24 Desember 1946. Dia dibesarkan dari keluarga perantau Minangkabau. Kiflan Zen menghabiskan masa kecilnya dari sekolah dasar hingga universitas di Medan, Sumatera Utara. Sebelum menempuh pendidikan militer, Kiflan Zen sangat aktif berorganisasi. Saat masih siswa dan mahasiswa, Kiflan giat mengikuti kegiatan organisasi pelajar. Dia bergabung ke Pelajar Islam Indonesia pada 1962. Lalu pada 1965, dia dipercayai sebagai sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Medan dan Ketua Departemen Penerangan Kambi Medan. Dia juga aktif dalam Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Sempat bersekolah di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Kiflan Zen kemudian berubah haluan masuk Akademi Militer Magelang. Kiflan lulus angkatan 1971 dan langsung mengabdi di Kesatuan Infanteri Kostrat Angkatan Darat. Karirnya dimulai sebagai komandan peleton dan usianya menginjak 27 tahun. Banyak tugas menumpas pemberontak dan penyandra dia laksanakan dengan kemenangan. Kiflan kemudian menjabat berbagai posisi di militer yang sebagian besar dijabat pada posisi komando tempur, mulai dari Danton Akabri Darat dan Denpanmin Brigif Linut 18, Danun Onif 303 Brigif 13, Kostrat hingga Kas Kostrat. Dia berhasil meringkus organisasi Papua Merdeka pada 1974 dan bertugas di Timor Timur, kini Timor Leste. Keberhasilannya diganjar kenaikan pangkat. Karirnya mulai terlihat cemerlang saat diberi tugas sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Linut 1 Cilodong Kostrat, Kasdif 1 Kostrat dengan pangkat kolonel pada tahun 1990. Karirnya terus menaik dengan menjabat sebagai Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dengan pangkat Brigadir Jenderal. Tak lama kemudian naik jabatan menjadi Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat, berpangkat Mayor Jenderal dan terakhir menjabat Kepala Staf Kostrat pada 1998. Saat itu Panglima Kostratnya dipegang Letjen Prabowo Subianto. Sayang, situasi politik 1998, peralihan kepemimpinan dari rezim Orde Baru ke reformasi, menyeret pergantian pucuk pimpinan di tubuh militer Indonesia karena adanya intrik politik. Prabowo dicopot, demikian juga Kiflan Zen dimutasi ke Mabes TNI AD. Tak lama setelah itu dia pensiun dari militer. Meski sudah purnawirawan dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal, nama Kiflan masih membetot perhatian pemerintah dan masyarakat luas. Pada 2016, Kiflan diminta sebagai negosiator untuk menyelamatkan 18 warga negara Indonesia dari penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Dia berhasil melakukannya tanpa uang tebusan melainkan dengan negosiasi. Memang selama ini, Kiflan Zen sering menunjukkan sikap kritisnya pada pemerintah. Meski dituduh makar dan provokator pada 2017, dia terus menyuarakan kekritisannya layaknya aktivis demi keutuhan NKRI.